menjadi buronan Fir'aun, kabur ke Madian. Pada suatu hari yang cerah di Mesir, Nabi Musa sedang berada di tengah-tengah keramaian. Di antara hiruk-pikuk orang banyak, ia melihat sebuah pemandangan yang mengusik hatinya. Seorang pria Mesir sedang memukul seorang budak Israel dengan kejam. Nabi Musa melihat sekeliling, dan sewaktu ia melihat tidak ada orang yang memperhatikan, dengan penuh keberanian, ia membela budak tersebut. Dengan satu pukulan kuat, orang Mesir itu jatuh dan tak bernyawa. Kemudian, dengan hati-hati, Nabi Musa menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Namun, kabar tentang peristiwa tersebut menyebar dan sampai ke telinga Raja Fir'aun. Setelah Raja Fir'aun mengetahui bahwa Nabi Musa telah membela orang Israel dan membunuh seorang Mesir, ia segera memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Nabi Musa. Situasi menjadi semakin genting dan keselamatan Nabi Musa terancam. Dalam keadaan terdesak, Nabi Musa memutuskan untuk melarikan diri dari Mesir. Dia memohon perlindungan kepada Allah dari segala bencana yang diniatkan orang atas dirinya. Dengan penuh keimanan dan keyakinan, ia meninggalkan Mesir dan melakukan perjalanan tanpa arah dan tujuan yang pasti. Akhirnya, Nabi Musa berhasil melarikan diri dari serangan orang-orang Koptik. Ia memutuskan untuk meninggalkan Mesir dan melakukan perjalanan tanpa arah dan tujuan. Tanpa membawa bekal atau apapun, yang menjadi santapannya adalah dedaunan yang ditemui di perjalanan. Namun, semua dia serahkan kepada Allah. Dalam kesendirian dan keadaan yang sulit, ia tetap bertahan dan berharap pada pertolongan Allah. Setelah berdoa dengan penuh kepasrahan dan memohon petunjuk dari Allah, datanglah seorang malaikat yang memandu Nabi Musa. Malaikat tersebut menunjukkan jalan menuju kota Madian, sebuah perjalanan yang memakan waktu 8 hari jika ditempuh dengan berjalan kaki dari Mesir. Dengan penuh keberanian dan keyakinan, Nabi Musa memulai perjalanan tersebut, mengandalkan petunjuk dari malaikat dan perlindungan dari Allah. Ketika sampai di kota Madian, Nabi Musa merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Dia duduk di akar sebuah pohon, menikmati teduhnya dan merenungkan perjalanan yang telah dilaluinya. Sementara itu, ia melihat orang-orang sedang mengantre untuk mengambil air dari sumur. Di tempat yang jauh dari sumur, terlihat 2 perempuan yang terus menjaga domba peliharaannya. Mereka tampak menunggu selesainya orang-orang mengantre untuk mendapat air agar hewan peliharaannya tidak kehausan. Menyaksikan hal itu, Nabi Musa merasa tergerak untuk membantu. Dia segera mendekati mereka dan bertanya apa yang tengah mereka tunggu. Dengan suara lembut, mereka menjawab bahwa mereka tidak mampu berdesak-desakan dengan manusia dan bapaknya telah lanjut usia sehingga tidak mampu bekerja. Mendengar jawaban itu, Nabi Musa merasa kasihan. Dengan penuh belas kasihan, dia mengangkat bongkahan batu yang menutupi sumur dan mengambil air untuk kedua perempuan tersebut. Setelah Nabi Musa membantu kedua perempuan tersebut, mereka segera kembali ke rumah mereka dengan hewan peliharaan yang sudah minum. Kedua perempuan tersebut adalah putri dari Nabi Syuaib. Mereka menceritakan kepada ayah mereka tentang bantuan yang mereka terima dari seorang pria asing. Nabi Syuaib merasa penasaran dan meminta salah satu putrinya untuk memanggil pria tersebut. Ketika Nabi Musa datang, ia menceritakan kisahnya kepada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib merasa terharu dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan Nabi Musa kepada putrinya. Sebagai tanda terima kasih, Nabi Syuaib menawarkan salah satu putrinya untuk dinikahi Nabi Musa. Nabi Musa menerima tawaran tersebut dan menikahi salah satu putri Nabi Syuaib. Dengan demikian, Nabi Musa memulai kehidupan baru di Madian sebagai bagian dari keluarga Nabi Syuaib. Di Madian, Nabi Musa menemukan sebuah komunitas yang damai dan harmonis. Di sana, ia berkenalan dengan Nabi Syuaib, seorang nabi yang dihormati dan disegani oleh masyarakat Madian. Nabi Syuaib, yang dikenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya,
menerima Nabi Musa dengan tangan terbuka dan memperkenalkannya kepada masyarakat Madian. Mereka hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian, jauh dari kekejaman dan penindasan Raja Fir'aun. Namun, beberapa tahun kemudian, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir. Tujuannya bukan lain adalah untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun dan menyampaikan pesan Allah. Nabi Musa, meski awalnya ragu dan takut, akhirnya menerima perintah tersebut dengan penuh keimanan dan keyakinan. Sebelum berangkat, Nabi Syuaib memberikan sebuah tongkat kepada Nabi Musa. Tongkat tersebut bukanlah tongkat biasa, melainkan tongkat ajaib yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan tongkat tersebut, Nabi Musa mampu melakukan berbagai mukjizat, seperti mengubah tongkat menjadi ular dan membelah laut. Demikianlah kisah Nabi Musa di Madian dan perintah Allah untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan, keberanian, dan ketaatan kepada perintah Allah. Meski dihadapkan dengan tantangan dan rintangan, Nabi Musa tetap setia dan taat kepada Allah. Demikianlah kisah Nabi Musa lari ke Madian dikejar pasukan Fir'aun. Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian, keimanan, dan kepatuhan kepada perintah Allah. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Berkehendak.